Apakah benar Arab Saudi meminta maaf atas kekacauan haji tahun ini? Atau, apakah itu hanya tameng untuk melindungi Kementerian Agama dari sorotan tajam masyarakat Indonesia? Video yang sedang viral ini membongkar sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Di balik permintaan maaf diplomatis itu, tersimpan kemungkinan kegagalan besar dalam pengelolaan haji 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mengapa masih banyak jemaah Indonesia yang terlantar, kelelahan, bahkan menangis karena tak tahu harus kemana? Dan apakah semua itu cukup dibayar dengan satu permintaan maaf? Sebelum kita telusuri lebih dalam, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kami menyajikan fakta-fakta tajam dan update terbaru seputar isu haji 2025, baik yang resmi maupun yang tersembunyi dari pemberitaan arus utama. Dengan subscribe, kamu ikut mengawal transparansi dan kebenaran. Mari kita kawal bersama hak-hak jemaah Indonesia. Dalam video berdurasi sekitar 12 menit tersebut, dibahas secara mendalam kemungkinan adanya kegagalan dalam penyelenggaraan haji 2025 oleh pemerintah Indonesia. Dan yang paling menyita perhatian, adalah pernyataan bahwa Arab Saudi disebut telah menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Namun, apakah ini benar-benar menunjukkan rasa tanggung jawab, atau hanya bagian dari strategi diplomatik semata? Mari kita urai satu persatu. Dalam momen pertemuan resmi dengan beberapa delegasi negara, Otoritas Haji Arab Saudi disebut menyampaikan permintaan maaf terkait sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Namun yang menarik adalah, permintaan maaf ini tidak dijelaskan secara gamblang. Tidak ada rincian spesifik apakah permintaan maaf itu menyasar layanan tenda, transportasi, visa, atau logistik lainnya. Banyak pihak kemudian berspekulasi bahwa permintaan maaf ini sebenarnya lebih bersifat simbolis. Sebagai bentuk tanggung jawab diplomatik terhadap kekurangan yang terjadi akibat sistem baru yang sedang diterapkan. Namun, apakah cukup dengan itu? Apakah itu berarti pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama, bisa terbebas dari tanggung jawab atas kekacauan yang dirasakan langsung oleh para jemaah? Alih-alih menyampaikan evaluasi terbuka atau meminta maaf kepada jemaah secara langsung, Kemenag justru terkesan memanfaatkan momen ini untuk melindungi citra mereka. Seolah ingin mengatakan, lihat, Saudi sudah minta maaf. Ini bukan sepenuhnya salah kami. Namun publik bukan tidak cerdas. Rakyat bisa melihat sendiri laporan demi laporan yang masuk dari lapangan. Video-video jemaah yang kelelahan, terlantar, bahkan harus berjalan kaki belasan kilometer demi sampai ke tenda atau ke lokasi wukuf. Dalam konteks ini, Kemenag seolah lebih memilih narasi penyelamatan citra, ketimbang mengakui kekurangan atau menyampaikan permintaan maaf langsung kepada jemaah yang terdampak. Salah satu sorotan tajam datang dari kondisi di Musdalifah dan Mina. Ribuan jemaah Indonesia dilaporkan tidak mendapatkan tempat di bus yang dijanjikan. Bahkan banyak yang mengaku harus jalan kaki hingga 15 km hanya untuk bisa sampai ke Mina. Beberapa jemaah lansia bahkan terlihat jatuh pingsan karena kelelahan dan dehidrasi. Sebagian dari mereka terlantar di tepi jalan tanpa air minum, tanpa tempat berteduh. Situasi ini jelas memperlihatkan bahwa ada kelalaian sistemik dalam pengelolaan logistik dan transportasi. Dan hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah Indonesia dan otoritas Saudi. Namun Kemenag justru cenderung diam dan hanya mengutip bahwa Saudi sudah minta maaf. Beberapa pengamat haji menyebut bahwa permintaan maaf Saudi tak bisa dijadikan alasan untuk menutupi kegagalan teknis di pihak Indonesia. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan jemaah mendapatkan fasilitas yang sesuai. Jemaah mendapatkan informasi dan arahan yang jelas. Koordinasi dengan pihak Saudi berjalan efektif dan profesional. Jika semua tanggung jawab ini tak dilakukan secara maksimal, maka kegagalan tetap ada. Dan hanya menyebut bahwa Saudi sudah minta maaf, tidak akan menyelesaikan kekecewaan para jemaah. Warganet pun ramai menyuarakan hal yang sama di media sosial. Kalau Saudi minta maaf, Kemenag harusnya juga minta maaf dong ke rakyatnya.
Kenapa selalu lempar tanggung jawab tiap tahun? Ribuan orang jalan kaki 15 km itu bukan hal sepele. Permintaan maaf bisa jadi langkah baik dalam diplomasi. Namun dalam konteks pelayanan publik dan ibadah, maaf bukanlah solusi. Maaf tidak menghapus luka di kaki para jemaah yang berjalan puluhan kilometer. Maaf tidak mengembalikan tenaga jemaah lansia yang jatuh sakit karena tak mendapatkan tempat berteduh. Maaf tidak memperbaiki sistem syarikah yang amburadul. Ini bukan sekadar soal reputasi Kemenag. Ini soal tanggung jawab terhadap jutaan umat yang telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun demi bisa beribadah dengan layak di Tanah Suci. Video ini membuka tabir bahwa banyak hal yang belum tuntas dalam pelaksanaan Haji 2025. Permintaan maaf dari Arab Saudi seharusnya menjadi alarm, bukan selimut yang menutupi fakta. Kemenag perlu jujur kepada publik. Apa saja yang gagal, dan apa rencana perbaikannya? Jika tidak, maka kepercayaan umat akan terus merosot. Dan tragedi haji tahun ini bukan tidak mungkin akan terulang lagi tahun depan. Sebagai warga negara dan umat muslim, kita perlu terus kritis dan aktif mengawasi jalannya ibadah haji. Bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi agar setiap calon jemaah mendapatkan haknya dengan layak. Dengan fasilitas yang manusiawi dan pelayanan yang benar-benar siap. Jika kamu ingin terus mendapatkan update terbaru seputar Haji 2025, skema visa, kebijakan Arab Saudi, dan berbagai dinamika menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe sekarang juga. Dukung channel ini agar terus menghadirkan konten-konten yang membela suara jemaah. Dan tuliskan di kolom komentar, menurut kamu, apakah permintaan maaf dari Saudi itu cukup? Atau justru harus jadi titik awal evaluasi besar-besaran? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini membuka mata kita semua tentang pentingnya transparansi dalam ibadah haji. Jaga diri, jaga iman, dan tetap kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.